Ibu, saya sudah siap mulai, Ibu. Saya sudah siap. Macam kok tampil beda, Kak? Ibu harus berbeda, Ibu. Khairul Fikri. Harus berbeda dari yang lain. Itu ikan asin. Iya, gampang itu. Ibunya bilang-bilang ke Ibu. Tidak apa kan? Ibu, saya sudah siap, Ibu. Sudah selesai. Iya, Ibu sudah siap. Siap. Iya, Ibu. Sekarang sama ada tinjauan lagi. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ibu buka. Sudah, mulai. Oke, Fikri siap. Ibu. Kertas siap. Bolpen di situ. Kok jangan ketawa-ketawa omong kosong. Ini. Di sini sekarang terada tertawa-tertawa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Pemuji 1 Ibu O Mubalen MCAP. Yang saya hormati Pak Yansen yang hari ini menjadi pendamping penguji ya. Pak Yansen MKes. Siap, Ibu. Dan yang saya kasihi, saya cintai anak kami Fikri Khairul Fikri Iskandar Alam. Selamat, hari ini Anda boleh ujian hasil skripsi untuk hari ini seminar skripsi. Dan hari ini kita akan melewati 3 sesi. Sesi pertama saya akan berikan waktu kepada Khairul Fikri Iskandar Alam untuk membacakan materinya, dan yang kedua tanya jawab, dan yang ketiga mendengar hasil kelulusan di hari ini. Untuk itu kepada Fikri saya berikan waktu. Khairul Fikri Iskandar Alam, NIP 11430115009, dengan judul Tinjauan Literatur Pengaruh Pemberian Air Rebusan Daun Jambu Biji terhadap penurunan gula darah pada penderita diabetes mellitus. Diabetes mellitus 2. Untuk itu kepada Fikri, silakan slideshow untuk membacakan materinya. Dipersilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih Ibu pada penguji 1, Ibu Opin, yang terhormat, dan pembimbing kedua, Ibu Ice, dan pembimbing ketiga, Bapak Yansen. Yang diwakilkan Bapak Yansen. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini saya dapat menyelesaikan skripsi saya. Tanpa berapa lama saya akan presentasikan langsung skripsi saya. Mulai dari bab 4, bab 4 hasil dan pembahasan, hasil penelitian. Buat slideshow dulu. Fikri, ya Ibu. Dibuat slideshow. Penelitian. Ya, silakan. Pertama, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Yang A, hasil penelitian. Penelitian ini
penelitian ini dilakukan dalam bentuk review jurnal. Penelitian terkait yang telah dipublikasikan 10 jurnal untuk mengetahui pengaruh, apakah ada pengaruh dari air rebusan daun jambu biji terhadap penurunan gula darah terhadap pasien diabetes mellitus tipe 2. Berdasarkan hasil analisa terlihat bahwa ada perubahan kadar gula darah setelah dilakukan intervensi keperawatan tersebut. Lanjut, yang pembahasan dalam daun jambu biji mengandung senyawa tanin yang berfungsi menghambat glukoksida yang bermanfaat untuk yang menunda absorpsi setelah makan sehingga menghambat kondisi hiperglikemia. Kalsium pada daun jambu biji mampu meningkatkan produksi sel-sel pankreas untuk menghasilkan insulin. Kalsium ini dia bereaksi dengan menstimulasi pembebasan insulin dari sel-sel beta pada pulau pankreas. Maharani 2015. Nah, daun jambu biji ini Museum Gua Java segera adalah herbal yang bermanfaat sebagai penormal fungsi kelenjar pankreas dengan efek non-farmakologis memperlancar sistem sirkulasi darah dalam membentuk menofarmalkan fungsi pankreas dalam mengatasi diabetes mellitus dan hiperglikemia. Dan C, keterbatasan penelitian dengan adanya pandemi yang menyerang COVID-19 sekarang yang wabah, penelitian ini diganti dengan review jurnal karena terkait setelah dipublikasi sebanyak 10 jurnal sehingga penelitian tidak bisa melakukan penelitian secara langsung di lapangan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemberian air rebusan daun jambu biji terhadap penurunan gula darah pasien diabetes mellitus tipe 2. Kemampuan penelitian masih kurang karena sebagai peneliti masih termasuk taraf sebagai pemula, sehingga hasil dari review jurnal ini peneliti terkait yang telah dipublikasikan hanya 10 jurnal. Yang masuk bab 5 kesimpulan dan sarannya. Yang pertama, yang kesimpulan berdasarkan hasil analisis setiap jurnal dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan ada pengaruh pemberian air rebusan daun jambu biji terhadap penurunan gula darah pada diabetes mellitus tipe 2. Dan sarannya, pertama, bagi petugas kesehatan, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu pemberian daun jambu biji terhadap penurunan gula darah diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua, bagi institusi, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi mahasiswa dalam menerapkan asuhan keperawatan masalah diabetes mellitus tipe 2 dan juga sebagai tambahan wawasan. Yang ketiga, bagi masyarakat kiranya bisa menggunakan sumber daya alam, salah satunya yaitu daun jambu biji untuk mengatasi atau mencegah peningkatan kadar gula darah. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi kadar gula darah dan juga ada apakah rebusan daun jambu biji ini dapat dibandingkan dengan intervensi yang lainnya dalam masalah peningkatan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke. Demikian pembacaan hasil penelitian daripada Hairul Fikri Iskandar Alam. Dan Hairul Fikri, tolong duduk dengan tenang, ambil bolpen, kertas, semua di situ siap, supaya tulis semua, masukkan semua hal-hal yang harus untuk perbaiki. Sudah siap? Ya, Ibu. Ya. Untuk sesi kedua, saya berikan kesempatan kepada penguji Ibu satu. Pak Yansen dulu, Pak Yansen.
Pak Yansen Ibu, ada mau. saya minta izin karena masalahnya minta duluan karena ada mau menguji ini Ibu. D3 Oh iya, iya. keperawatan Ibu Saya Rode. berikan kesempatan kepada Pak Yansen, penguji 3, untuk memberikan masukan, memberikan pertanyaan, arahan kepada Apa? masuk uji. Kepada penguji 3, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, makasih buat Ibu Pembimbing 1 Elizabeth Samaran. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Iya, Fikri udah siap untuk Siap. ujian? Siap, Bapak. Udah siap ya catatan alat tulisnya? Siap. Cetak. Ya. Oke, Fikri. Iya. Pertanyaan Bapak yang pertama. Kalau tadi Fikri mengangkat judul diabetes mellitus. Nah, kira-kira yang sepengetahuan Fikri itu diabetes mellitus itu untuk gula darah normalnya berapa posisinya? Eh, untuk yang kadar gula itu yang untuk normal itu Ya, Ada ngisi. Iya. Dengan foto toh? Tidak perlu data yang lain lagi. Upload kartu keluarga kah, akte kelahiran kah? Kartu keluarga lagi kah? Untuk keperluan yang lain-lain juga. berapa Fikri? iya, Bapak. Kurang Ijazah terakhir kapan? Ijazah kurang dari 100, Bapak. 100 atau 140? Yang kamu ambil ini gula Tipe 2. darah. Tipe 2. Ya, maksud Bapak tipe 2 itu gula darah pemeriksaannya yang gula darah sewaktu atau gula darah puasa yang kamu ambil ini? Fikri? Iya, Bapak, saya ambil dua-duanya, Bapak, yang Hah? yang Kedua-duanya. Bagaimana itu kedua-duanya? Ini tinjauan literatur kamu ini pada gula darah posisinya ini tipe 2 ini, ya. Gula darahnya ini yang sewaktu atau yang puasa? Coba kamu cerna dulu, baca dulu. Kalau menurut kamu itu gula darah sewaktu itu yang gimana? Gula darah puasa itu yang gimana? Coba kau jelaskan dulu. Iya, sekarang nunggu nilai semester 1 sampai 8, nah. Lampiran juga toh. Sama IPK terakhir. Siap. Oke. Bagaimana? Sepengetahuan Fikri itu gula darah itu seperti bagaimana coba? Saya dengar sendok. Iya. Ya. itu yang apa? Kasih tahu ya. Orang yang terkena ya, Bapak, orang yang terkena hormon insulin sehingga dia menyebabkan kadar gulanya mengurang, Bapak. Ya, harusnya di situ tadi di teorimu itu tadi Bapak tidak lihat teori tentang nilai normal kadar gula darah. Ya, artinya itu kamu sebagai seorang perawat harusnya itu menjadi dasar. Ya, tadi memang seperti yang kamu bilang tadi, gula darah sewaktu itu kan dia harus kurang dari 100, ya.
seperti itu. Tapi itu kan posisinya yang di normalnya itu biasanya dia tidak melebihi dari yang namanya 200 ya, seperti itu. Tapi nanti ada pemeriksaan yang namanya plasma vena atau plasma kapiler itu biasanya. Cuma prosedur untuk yang namanya gula itu kamu sudah tahu gitu. Ya, seperti kalau udah gula darah sewaktu itu diambil pemeriksaannya 8 sampai 10 jam ya, seperti itu. Kemudian yang gula darah puasa itu dia ada yang sebelum makan ya, itu biasanya puasa dulu. Nah, kemudian ada juga yang namanya posisinya dia pada saat waktu tidur juga diambil seperti itu ya. Dikatakan normal itu biasanya itu kalau gula darah sewaktu itu kurang dari 110 mg per desiliter. Sementara gula darah puasa itu 70 sampai 110 ya, seperti itu. Nanti itu kamu lengkapi ya untuk yang namanya tabel untuk gula darah puasa atau gula darah sewaktu. Menurut kamu pasien tipe diabetes tipe 2 ini yang bagaimana? Yang kamu maksud? Yang Bapak bisa bertanya ulang ke Bapak? Pertanyaan Bapak, yang pasien dikatakan pasien gula tipe 2 ini ciri-cirinya yang bagaimana posisinya? Kamu bisa jelaskan nggak pasien tipe gula darah 1 itu gimana? Pasien tipe gula darah 2 itu yang gimana? Kalau Karena yang kamu sudah speksikan di sini posisinya. ya, kalau yang tipe 1 dia tubuhnya tidak dapat memproduksi hormon, dia tidak memproduksi hormon insulin. Sedangkan diabetes tipe 2 ini sel-sel tubuh menjadi kurang sensitif terhadap hormon insulin. Hormon insulin ini adalah hormon insulin adalah sebuah hormon yang peptiida yang mengatur metabolisme karbohidrat. Ya. Ini sebenarnya kan karena resistensi terhadap insulin ya. Ya, Bapak. Posisinya. Ya, yang Bapak maksud di situ sebenarnya pada yang pembahasanmu ya untuk lebih dispesikan gitu. Karena bisa saja ya penderita gula itu kan posisinya serba salah. Nanti minum banyak juga itu posisinya lemas juga seperti itu. Nah, nanti kan supaya artinya terapi yang kamu berikan itu benar-benar yang namanya efektif. Menurut yang kamu baca itu biasanya rebusan daun biji itu berapa mili kamu berikan kepada pasien yang kamu pernah baca? Atau semaunya saja dibuat rebusannya itu taruh. Yang saya berikan itu 5 lembar dan airnya itu 400 mili untuk ukuran gelas yang 400 berapa? 400 mili. 400 mili. Kalau 400 mili itu setara berapa gelas? Itu 2 gelas kan nanti kan saya kan nanti kan saya masak dulu. Nanti kan airnya Ya. mendidih dan menguap. Terus setelah itu nanti dia turun sampai 200%. 200% itu 200 mili, nanti gelasnya 1 gelas. Ya. Oke. Sebenarnya yang pernah Bapak baca, ya, ini pada pasienmu ini yang tipe darah 2 ini yang pada lansia atau dewasa awal yang kamu ambil ini? Enggak, ini review jurnal atau langsung ke pasien kamu berikan? Review jurnal, Bapak. Oh, review jurnal. Yang kamu baca itu biasanya pada siapa? Pada lansia kah yang diberikan pada orang hanya hipertensi saja? Apa orang diabetes saja? Yang saya punya lansia, Bapak. Lansia? Ya. Ya. Pertanyaan Bapak, terakhir sudah ini. Yang Ya. terakhir. Kira-kira kandungan apa yang ada pada jabu biji itu?
untuk menurunkan yang namanya gula darah? Ah, kandungannya Ada kamu masukkan nggak posisinya? sudah Bapak, kandungannya apa? Antioksida. Ya, semua buah kan mengandung antioksidan toh. Kayak misalnya itu kalau di kelapa muda itu kan biasanya ada kalium, kalium yang tinggi. Ya, itu kalium berfungsi untuk apa gitu, menurunkan apa. Ya, nanti itu ditambahkan ya materi-materi yang seperti itu karena kamu lebih membahas pada spesifiknya yang namanya rebusan jambu biji. Jadi kamu harus lebih memperkaya yang namanya posisinya materi-materi tentang yang namanya intervensi jambu biji tersebut. Oke Ibu, cukup dari saya. Saya bisa pamitan Kak Ibu. Ya, Oh iya, Ya. Ya, Bapak, oke, terima baik. kasih Terima Bapak. kasih. Ya Ya, Bapak, ada. ya. ya. Oke, mungkin itu masukan-masukan yang harus Fikri perbaiki dari Pak Yansen, dan sesi berikut saya berikan kesempatan kepada penguji 1, Ibu Ya. Mubalen Escape MCAP. Kepada Ibu penguji 1 saya persilakan. Ya, terima kasih Bu. Fikri, Ibu. selamat ya sudah bisa ada di tahap terakhir pada penyusunan tugas akhir skripsi ini. Untuk nanti Kifli lihat untuk metode penelitian, ini jangan Kifli langsung ambil copy paste dari panduan yang Ibu dong kasih, yang Ibu kasih, yang dari Prodi kasih itu jangan di copy paste. Langsung begitu. Tapi di situ Ibu ada kasih tanda, Kifli, nanti pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan jenis penelitian adalah kepustakaan yang sering kali dipakai oleh peneliti. Dalam pendekatan penelitian ini tuh kepustakaan yang seperti apa yang Kifli pakai? Seperti itu. Kemudian Kifli nanti lihat untuk metodologi pengumpulan data. Ibu. Itu juga Ibu ada kasih tanda di situ. Kemudian Kifli. Fikri dapat berapa jurnal? Yang kemarin saya dapat 3 Ibu, tapi saya cari lagi dapat 10 Ibu. Yang sekarang ini yang saya tanya, tanya kemarin. 10 Ibu. Iya, berarti 10 ya. Ya Ibu. 10 jurnal, dan semua jurnal yang saya lihat ini semuanya terkait dengan pemberian jus ya. Jus jambu biji. Oh, iya jambu biji. Iya ya. Oke, itu jambu. Tapi yang Kifli punya judul ini adalah Rebusan. apa? Buahnya atau apanya? Rebusan Ibu, dia punya daun Ibu, daunnya. Daun. Tapi hampir semua jurnal ini adalah bukan daun, tapi buah ya? Ya Ibu, karena saya cari semua yang dapat itu, yang terkait itu apa, dia ada daun tapi jambu Ibu, ada yang jus. Makanya saya mengambil itu Ibu. Iya, memang dua-duanya adalah jambu biji, tapi kan ada kesamaan tidak antara buah dengan daun? Beda Ibu. Kalau beda, dalam kandungannya juga sama atau beda? Halo Fikri. Ibu. Silakan jawab. Kifli ada baca teori antara daun
Jambu biji dengan buah itu punya kesamaan kah atau ada tidak atau ada perbedaan? Jambu biji. Baik, aduh. Itu berbeda Ibu, tidak sama. Daun dan jambu, daun dan buahnya tidak sama. Mana yang sama? Iya. Oh, Ya, iya. silakan. Iya. Fikri, Ibu, tadi kan ada Fikri punya jurnal ini, ada yang jus jambu, kemudian ada yang daun. Fitri punya judul kan daun. Daun jambu biji. Sekarang Ibu tanya, ada kesamaan tidak antara daun dengan itu, buah? beda Ibu. Beda. Sama Ibu. Kalau kandungan dari daun jambu biji ini dia mengandung minyak tanin, atsiri, minyak lemak untuk mengandung asam amino. Terus kandungannya ini vitamin C dapat mencapai 3 sampai 6 kali lipat. Artinya beda, toh? Iya Ibu, tidak sama. Iya. Berarti Fikri harus fokus pada daun saja variabel independennya. Karena sesuai dengan judul daun, toh? Iya Ibu. Melihat apa itu daunnya itu ada pengaruh atau tidak, kan melihat daun bukan buah. Iya. Oke. Kemudian kalau lihat dari beberapa jurnal yang bicara terkait dengan daun jambu biji, itu berarti kalau Ibu lihat dari abstraknya ini, dari penelitiannya ini, itu ada pengaruh ya? Iya. Ada pengaruh karena mengandung apa, Kifli? Mengandung minyak tanin dan minyak atsiri. Dan Itu untuk apa? Itu untuk apa? Relaksasi Bu. Untuk relaksasi atau berfungsi sebagai penghambat alfa glukosida. Glukosa, ya. Mana yang benar nih? Kalau Ibu lihat di teorimu tuh itu. Dia penghambat glukosa. Supaya menunda terjadinya penyerapan gula setelah makan. Iya tak?
Iya toh, Kifli? Iya, Ibu. Iya. Jadi berarti nanti di pembahasannya seperti itu. Dari jurnal itu ada pengaruh disebabkan karena daun jambu biji ini mengandung, ambil itu yang ada di bab 2 itu. Mengandung senyawa tanin yang berfungsi untuk menghambat penyerapan dari glukosa sehingga tidak terjadi hiperglikemia. Tahu? Iya. Seperti itu. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dari ini mengatakan bahwa daun jambu biji mengandung Udah, Ibu. senyawa tanin. Udah, Ibu, silakan. Tahu seperti itu ya? Iya, Ibu. Nah, kemudian jadi nanti Kifli menyampaikan argumentasimu, oh daun biji ini mengandung ini dibuktikan dengan hasil penelitian siapa atau sumber pendapat dari literatur, sehingga mendukung asumsinya Kifli, gitu ya, Fikri ya? Iya, Ibu. Iya. Kemudian kalau di teori itu pemberiannya harus berapa kali? Apakah sekali? Dari jurnal yang Kifli analisa, dalam pemberian daun jambu biji itu harus pemberiannya berapa kali? Dari 10 jurnal itu kira-kira rata-rata pemberiannya berapa kali? Itu saya pemberian mulai yang pertama kan mulai dari Tidak usah dari Kifli karena tidak usah dari Fikri karena Fikri tidak melakukan penelitian. Fikri lihat saja dari jurnal, dari berapa jurnal itu. Pemberiannya berapa kali? itu satu minggu dalam 3 kali sehari. Itu dari berapa jurnal yang mengatakan seperti itu? Ini namanya analisa jurnal, jadi harus disampaikan bahwa pemberian daun rebusan jambu biji ini efektif dari beberapa jurnal, efektif diberikan selama kurang lebih berapa kali pemberian. Itu harus dikasih masuk juga dalam pembahasan ya. Jadi nanti daun jambu biji ini berdasarkan beberapa jurnal yang terkait dengan penelitian ini mengatakan bahwa daun jambu biji ini berpengaruh terhadap penurunan kadar gula darah di dalam tubuh. Hal ini dibuktikan dengan hasil jurnal dari ini, dari 10 jurnal mengatakan begini, gini. Kemudian daun jambu biji itu mengandung apa-apa, seperti itu ya. Kemudian dari jurnal itu dianalisa lagi kira-kira pemberiannya tuh berapa kali, sehingga orang membaca penelitianmu di sana jelas bahwa pemberian rebusan daun biji ini itu ada pengaruh karena dia mengandung ini. Sebaiknya dari beberapa jurnal itu dia diberikan berapa kali pemberian. Begitu ya? Iya. Nah, sehingga adalah rujukan dari hasil penelitianmu ini menjadi hasil rujukan kepada orang lain supaya mereka tahu dari hasilnya Fikri ini ternyata pemberiannya tuh harus berapa kali pemberian begitu, ya? Itu lihatnya dari mana? Lihat dari beberapa jurnal itu. Tidak hanya diberikan satu kali toh, tapi harus diberikan beberapa kali toh, Kifli? Iya, Ibu. Fikri? Iya, Ibu. Iya, baik Fikri. Kemudian terkait dengan pemberian yang jurnal yang Fikri baca, pemberian rebusan daun jambu biji ini, iya, ini itu diberikan pada DM yang sudah seperti bagaimana? DM yang bagaimana? DM yang sudah berat kah? DM tipe 2 yang dengan yang sedang, Ibu. Berat, tipe 2 yang sedang, Ibu. Yang sedang? Iya, Ibu. Iya, itu juga nanti Kifli masukkan dalam pembahasan.
Tidak semua dari beberapa jurnal itu pasti ada di sana itu kriteria pemberian daun rebusan daun ini jambu biji ini. Itu diberikan pada pasien DM tipe 2 yang seperti bagaimana? Ya, Oke, Bu. sehingga itu jadi rujukan nanti. Kalau yang DM yang sudah berat kan tidak mungkin toh diberikan itu. Iya. Pasti dia ketergantungan dengan pemberian pemberian apa? Insulin, Ibu. Pemberian insulin. Insulin itu fungsinya untuk apa? Untuk meningkat. Itu untuk meningkatkan keseimbangan gula darah, Ibu. Masa keseimbangan gula darah? Insulin itu fungsinya sebagai apa? Itu salah untuk meningkatkan hormon, Ibu. Meningkatkan hormon. Ini DM nih kok harus tahu apa tuh insulin karena DM tipe 2 ini ketergantungannya dengan insulin. Seperti itu ya. Iya, nanti Kifli pembahasannya ditambah. Ditambah tadi yang tadi Ibu bilang, kandungan daripada daun jambu biji, kemudian pemberiannya harus berapa kali pemberian sesuai dengan jurnal itu, kemudian kriteria pemberian itu diberikan pada DM yang seperti apa. Itu semua dibahas dalam pembahasan. Rekam. Iya, Ibu. Kita tulis, Ibu. Sudah. Sudah, Ibu. Tulis cukup. Tulis itu pasti ini, rekam supaya semua masuk. Ibu sudah rekam, Ibu. Supaya Ya. jelas. Kifli? Ya, Ibu. Fikri. Begitu ya, Fikri? Iya, Ibu. Siap. Iya, kemudian Fikri. Ya, Ibu. Penyebab DM tipe 2 ini apa saja? Yang penyebabnya Kak Ibu? Iya, penyebab. Iya, penyebab. Penyebabnya karena faktor genetik atau keturunan. Yang kedua faktor usia, karena semakin usia itu sangat ada kaitannya, maka semakin juga ada gangguan toleransi glukosa semakin tinggi. Terus apa lagi? Terus apa, dia punya berat badan, Ibu? Apa? Berat badan. Berat badan kenapa? Kok kalau kau lidah kayak soa-soa? Bicara kas keluar lidah. Pola aktivitas, Ibu. Aktivitas sehari-hari. Tadi berat badan itu bagaimana? Tadi aku bilang berat badan itu maksudnya bagaimana? Yang kurus kah? Bagaimana? Yang gemuk, Ibu. Kenapa yang gemuk bisa gampang terkena diabetes? Karena suka makan manis-manis, Ibu. Iya, selain manis-manis apa lagi? Justru orang yang kurus itu yang Jarang melakukan aktivitas fisik, Ibu. Kenapa? Selain itu jarang melakukan aktivitas fisik. Iya, justru jarang melakukan aktivitas fisik itu yang gendut ke obesitas. Sekarang mekanisme obesitas sampai bisa terjadi, bisa menyebabkan DM ini kayak apa? Karena
Orang gemuk itu apa yang banyak? Obesitas itu apa saja yang banyak di dalam tubuhnya? Yang pertama lemak, Ibu. Lemaknya. Nah, itu lemak. Kalau lemak banyak berarti kalau DMTP2 itu ada insulin atau tidak? Ada, Ibu. Ada insulin. DMTP2 ada insulin. Adakah tidak? Ada. Ada, Ibu, siap ada. Iya. DMTP2 tuh ada insulinnya ada, terus dikaitkan dengan obesitas. Obesitas itu identik dengan banyak lemak. Itu berarti mekanismenya sampai gula darah atau glukosa itu tidak bisa masuk ke dalam darah tuh karena apa? Ada insulin, tapi karena apa? Itu karena terhambat karena apa? Jaringan luar, Ibu. Jaringan luar kenapa? Dia apa? Ini mau jadi pamantri nih, mau jadi pamantri, nanti orang tanya tahu. Tinggal bilang gemuk saja. Gemuk tuh kenapa sampai tidak ini jadi DM? Karena walaupun ada insulin tidak bisa menembus lemak ke dalam jaringan karena yang lemak itu sebagai penghalang. Sudah? Ya, Ibu. Fikri. Terus nanti kalau Fikri sudah selesai, nanti kalau ini kan Fikri mau jadi pamantri nih. Kira-kira kalau Fikri ketemu ada pasien yang dengan DMTP2, apa yang nanti Fikri sampaikan? Berdasarkan kontribusinya pada penelitian ini. Kalau saya ketemu pasien tipe 2 yang saya akan anjurkan kepada mereka harus menjaga pola makan mereka dan sering melakukan aktivitas supaya supaya mereka asupan gulanya bisa mengurang. Asupan gulanya bisa mengurang. Supaya. Ini mau jadi pamantri baru kalau ketemu pasien DM, dong tanya pamantri kenapa saya diabetes ini. Pamantri tidak bisa jawab, sementara ini pamantri petugas akhir, skripsi. Iya. Harusnya sudah pakar untuk di bidang ini nih. Pamantri pakar untuk mendakwa. Harus sudah pakar untuk diabetes mellitus nih di luar kepala sudah, karena ini tugas akhirmu, jadi harus kuasai. Kemudian nanti ada yang tanya, Pak Mantri, kalau saya DM diabetes mellitus, kira-kira makanan apa yang boleh saya makan dan makanan apa yang tidak boleh saya makan? Fikri jawabnya bagaimana, Fikri? Yang saya akan kasih masukan, makanan yang tidak boleh makanan yang tidak boleh rendah gulanya. Makanan rendah gula yang tidak harus rendah gulanya. Yang dimakan atau yang dihindari? Yang dihindari, Bu. Sebagainya. Masa makanan rendah gula dihindari? Itu untuk yang dimakan, Ibu. Kalau yang misalkan dihindari itu kayak misal jajanan kayak misalkan makanan yang sudah siap saji. Itu saja.
Ibu. Kayak makanan instan. Iya, karena kau tidak punya pakar di bidangnya, konsultasilah dengan, lakukan kolaborasi dengan, Dokter. kalau ketemu pasien di rumah sakit atau di puskesmas, kolaborasi dengan apa untuk dietnya? Kolaborasi dengan siapa? Tenaga gizi, Bu. Kolaborasi dengan tenaga gizi. Kalau memang Pak Mantri masih bingung dietnya apa-apa, langsung kolaborasi. Apalagi Pak Mantri itu bingung. Seperti itu. Jadi itu langsung lakukan kolaborasi. Ibu. Ya, Fikri nanti sebentar lagi sudah jadi Pak Mantri. Amin. Kalau nanti Fikri jadi Pak Mantri, ketemu pasien diabetes mellitus, pasti Fikri akan buat yang namanya asuhan keperawatan. Iya toh? Ibu. Asuhan keperawatan, salah satu intervensi nanti suruh dia minum itu rebusan daun Jambu biji. Jadi Pak Mantri di Dorekar. Kalau nanti Kifli suruh untuk pasiennya minum rebusan daun jambu biji, ini masuk dalam proses keperawatan, dia masuk di mana tuh Kifli? Fikri? Masuk di intervensi kan? Oh, Ibu bisa ulang, Ibu? Jaringan, Ibu. Kalau nanti Fikri ketemu pasien diabetes mellitus, nah Fikri pasti akan melakukan yang namanya asuhan keperawatan. Kemudian Fikri akan menyuruh salah satu intervensi, salah satu yang Fikri akan lakukan adalah suruh pasiennya untuk mengkonsumsi, konsumsi apa tadi? Air rebusan daun jambu biji, Bu. Iya. Kalau menyuruh pasien seperti itu, berarti itu masuk ke proses keperawatan yang mana? Itu intervensi kan? Oh, implementasi, Bu. Masih suruh saja, Bu. Iya. Oke. Fikri. Ibu. Oke, terakhir ini. Fikri punya orang tua di mana? Waisai, Bu. Di Waisai. Oke. Fikri sebut proses keperawatan itu ada berapa? Disebutkan. Itu yang Ada lima, Bu. Sebut. Pertama pengkajian biodata, yang kedua pertama pengkajian diagnosa yang Apa? Diagnosa. Ibu susah diagnosa. Ibu susah sebut, Ibu. Diagnosa bukan diagnosa. Ibu susah sebut, Ibu. Terus Ulang. Pertama pengkajian, yang kedua diagnosa, diagnosa. Terus Yang ketiga intervensi, yang keempat implementasi, dan yang kelima evaluasi, Bu. yang kelima evaluasi. Ya, itu ingat di luar kepala. Besok jadi Pak Mantri, terus nanti adik-adik tanya, baru Pak Mantri bingung. Ya, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Moderator. Ya. Terima kasih Ibu Penguji 1, Ibu Mubalen Pemkep. Semoga apa yang Ibu berikan, masukan, perbaikan, menjadi hal yang baik buat perbaikan skripsi dari Fikri. Amin. Fikri, Ibu. ya Ibu mau sampaikan selamat buat kamu. Hari ini ujian, ya. Fikri sudah selesai, dapat marah, dapat cuek-cuek. Pagi-pagi sudah muncul di Ibu punya rumah.
karena WA sembarang-sembarang. Ya, Fikri, betul Iya. tadi yang disampaikan penguji Iya, satu karena apa MB? tentang pemberian rebusan, tentang air rebusan jambu biji. Ibu berharap tadi Ibu penguji satu ulang-ulang memberikan arahan, ulang-ulang bertanya untuk membuka wawasannya Fikri. Ya, DM sekarang dari permasalahanmu di bab 1 itu tinggi. Jadi kalau memang sudah penelitian, sudah baca 3 jurnal, Ibu bilang 3 tidak cukup, harus 10. Kamu sudah cari sampai 10. Ibu tidak tahu 10 itu kamu cuma ambil judul dan langsung isi-isi atau kamu membaca lagi isinya di dalam. Nah, tadi Ibu penguji satu sampaikan, intinya itu jangan cuma kamu mau bilang, iya Bapak Ibu nanti minum air rebusan jambu biji untuk turunkan gula darah. Bukan, atau supaya jangan DM dan lain sebagainya. Tapi Fikir harus lebih mengetahui apa itu DM. DM itu ada tipe berapa? Ibu. Kok intip-intip siapa di luar? Tidak, Ibu. Lihat di sini. Bukan mau bilang kata ini tipe, tapi harus kau mengerti. Kalau ada orang yang sudah pakai insulin, bisa dikasih pengertian. Oh iya, Pak Mantri, saya sekarang dapat insulin. Insulin itu disuntik setiap hari. Insulin disuntik di bawah kulit, insulin disuntik di perut, insulin disuntik di sini. Kira-kira ini kenapa? Yang lebih mau paham tuh harus itu. Itu air jambu biji, air rebusan daun jambu biji, atau rebusan buah daun buah jambu biji. Itu kan herbal. Itu bukan pengobatan yang harus sembuh. Tetapi Fikir harus lebih paham tentang DM itu. Paham tentang gula darah. Itu yang tadi Ibu penguji satu bilang, ada berapa tipe. Tipe 1 bagaimana, tipe 2 bagaimana, dan tipe selanjutnya. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, baru tipe-tipe yang ringan, Fikir sudah lebih paham bahwa Bapak Ibu atur pola makan, Bapak Ibu jangan stres, Bapak Ibu harus olahraga, harus berobat, harus rutin minum obat, harus apa dan apa. Nanti baru Fikri bilang diselingi dengan minum rebusan daun tadi itu, daun jambu biji. Karena itu bukan utama, itu herbal itu. Belum pengobatan. Dia tidak menyembuhkan, mungkin meringankan saja sebentar. Jadi Ibu ingin Fikri harus paham tentang materi ini. Jadi kau perbaiki semua, kau datang Ibu suruh kau terangkan. Tipe 1, tipe 2 itu saya mau dengar baik-baik dari kau. Terus kau mau arahkan apa? Ibu tadi ulang-ulang, Ibu penguji tadi ulang-ulang sudah mau jadi mantri, sudah mau tugas ke depan, sudah itu berapa kali sekali. Itu mengingatkan Fikri. Supaya lebih paham tentang apa itu penyakit yang hari ini kau bahas. Dan ke depan itu tadi Ibu bilang ulang-ulang itu supaya kau bisa menyuluh itu, menyampaikan itu kepada orang, kepada pasien. Bukan Ibu cuma ketemu kau 1 kali saja dalam 1 tahun kau jalan pagi ketemu Ibu. Padahal jangan sampai kau DM karena kau tinggal bikin kau punya roti apa di rumah itu. Burger kah. Tapi Ibu yang setiap hari jalan pagi. Tidak lihat kau. Bisa saja kau DM. Jadi harus paham supaya bisa menghindari. Paham supaya bisa buat itu. Terus bisa memberitahu ke orang yang lain. Ya Fikri ya? Ibu, siap. Iya. Fikri, Ibu mau tanya kau ulang lagi. Ada berapa tipe DM? Itu ada tipe 2, Ibu. Ada berapa tipe? DM itu ada berapa tipe? Tidak paham toh? Ada, sabar Ibu. Ada 3, Ibu. Coba kau sebut, kau baca. Pertama Tipe 1 tuh. tipe 1 yang
terus tipe 2, yang tipe 3 terus gestasional. Itu apa? Itu DM yang diakibatkan karena pada orang yang sedang melahirkan, yang Kalau sedang tipe hamil. 1, ya tipe 1 tuh apa tanda-tandanya? Tipe 1 tuh tubuh tidak dapat memproduksi insulin. Sedangkan tipe 2 ini dia sel-sel tubuhnya menjadi kurang sensitif terhadap hormon insulin. Dikarenakan hormon insulin ini polipepsida yang mengatur metabolisme karbohidrat. Tipe 2? Kau baca terus, saya dengar dari sini. Sedangkan tipe 2 ini sel-sel tubuh menjadi kurang sensitif terhadap hormon insulin. Hormon yang polipepsida yang mengatur metabolisme karbohidrat. Tipe 3? Tipe 3 ini Tipe 3 gestasional yang terjadi pada ibu hamil. Oh iya, sudah. Nah, Fikri, coba kau tampilkan kau punya 10 jurnal itu Ibu lihat. Ya, Ibu sama. Yang tadinya kau cuma mau bikin hanya 3. Orang lain 10, kau 3. Kau bilang kau sudah cari tidak ada, tiba-tiba 10. Itu karena pemalas cari itu. Itu. Tahril bantu kau. Tahril semua pergi di Surakarta sana. Amin, Ibu. Yang dulu itu tuh, ini kirim, ini loh. Tidak ada. Ada Ibu. Sebelum ini hari tanggal 20 berapa ini? Oke, kau tutup dulu. Ibu sama Ibu Opin mau ini. Sampaikan ada mau buat kesepakatan. Bukan kau keluar, kasih mood sama kasih hilang itu. Tapi tetap kau dengar kita pu suara toh nanti. Sudah, Ibu. Halo Ibu Opin. Halo Ibu Opin. Ibu. Ibu kasih suara, Ibu. Ya. Ibu, kita sudah perbaiki paling lambat besok. Iya, besok sudah selesai. Besok kita mau usul SK Yudisium. Iya, baik. Baik Ibu Opin. Iya, kita sudah bisa buka toh? Suruh dia masuk lagi. Ayo Fikri masuk lagi. Ibu. Sudah Ibu. Iya, berarti tadi kok dengar kita bicara. Fikri? Ya, Ibu. Kita sudah ada sekarang di tahap yang ketiga, yaitu untuk mendengar hasil kelulusan kamu. Untuk itu, saya mau sampaikan buat Fikri bahwa Fikri dikasih waktu perbaiki masukan-masukan tadi mulai sore ini sampai besok. Karena di besok hari itu kita dari Prodi D4 Ibu Kaprodi khusus untuk mengusulkan nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti Yudisium tahap pertama. Jadi hari ini, malam ini kau tidak tidur, kau perbaiki, kau mau minta bantu Sahril, kau harus semua tuntas. Dan besok pagi tepat 7:30 kau sudah kirim ke Ibu penguji. Bahwa Ibu ini saya punya hasil perbaikan. Mohon Ibu koreksi. Karena jam 8 itu Ibu sudah kirim nama ke atas.
Ibu Direktur sudah lihat. Ya? Ya, Ibu. Sudah boleh ke ini. Ya, Untuk itu, Kifli, jadi nanti besok itu harus segera revisinya sudah masuk ya. Ya, Ibu. Kalau mau yudisium tanggal 29. iya. Kalau besok tidak kirim perbaikan, berarti kok tidak yudisium. Iya. Siap, Ibu. Sudah dengar? Dengar, Ibu. Ya. Oke, saya baca berita acara penilaian panitia ujian skripsi perihal hasil penilaian ujian skripsi jurusan keperawatan program studi diploma 4 keperawatan Poltekkes Kemenkes Sorong tahun 2020 pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juni tahun 2020 di hadapan sidang ujian skripsi prodi diploma 4 keperawatan Poltekkes Kemenkes Sorong setelah tim penulis berembuk dan usaha mempertahankan dari saudara teruji mahasiswa atas nama Fikri Alamsyah NIM sekian, judul tertera, penguji 1 Ibu O Mubalen MKEP, penguji 2 Ibu E Samaran SST MKes, dan penguji 3 Ibu Fatima yang diganti oleh penguji pendamping Pak Yansen Parlaungan MKes. Nilai tertera dan tanda tangan. Nilai terakhir kami tunggu 7:30 kalau kamu sudah perbaiki semua. Sehingga nilaimu bisa masuk untuk langsung laporan ke direktur bahwa kamu lulus dan siap ikut yudisium. Demikian informasi yang kami sampaikan, ditetapkan di Sorong tanggal 23 Juli 2020, moderator Elizabeth Samaran STMKes, NIP 1966-1987-2008. Demikian pembacaan berita acara. Selamat buat Fikri. Sebelum itu saya tutup, saya minta untuk Fikri sampaikan apa hari ini buat kami, dosen maupun siapa saja yang sekarang ada di benakmu mau sampaikan. Silakan. Kok bisa berdiri? Bisa, Ibu. Ya, berdiri. Jangan tertawa, saya tidak tertawa. Ya, kok berlutut sudah. Ya, saya Ibu makasih lagi. Maaf lagi. Maaf lagi Ibu kalau saya selalu bikin repot Ibu, selalu saya bikin Ibu pusing. Bukan buat ibu ini, buat semua ini. Yang pertama pasti pertama pada orang tua yang selalu doakan saya selalu. Kenapa pegang-pegang hidung? Kok menangis? Jadi yang orang tua yang pernah support kasih motivasi saya, yang pernah saya hampir tidak kuliah lagi karena motivasi karena orang tua, ingat orang tua lagi karena tinggal selangkah lagi itu sukses selangkah lagi, percaya pasti bisa sukses dengan selesainya kuliah. Tetapi saya harus lanjut lagi, harus ikut kata orang tua karena perkataan orang tua itu sama juga perkataan Tuhan juga. Terus siapa lagi? Terus yang Ibu Opin dan Ibu Ice dan Ibu Fatima, terus seluruh dosen. Maaf kalau saya selalu bikin susah, kalau bikin pusing, bikin marah-marah, bikin Ibu marah-marah. Terus orang tua yang pernah buat kecewa orang tua tidak? Pernah Ibu, pasti Ibu. Dan itu mungkin saya sadar perkataan orang tua tuh sangat penting, sama perkataan orang tua kan sama juga seperti perkataan Tuhan.
dua orang tua kan juga itu kan Kau bicara bagus-bagus. untuk masa depan Kau saya. tidak lihat bahwa kau tuh hampir ini putus leher. Kau pun mama itu bulak-balik di kampus ini ulang-ulang ketemu Ibu Opin. Coba kau renungkan kembali. Seorang mama, seorang ibu. Pasti malam itu dia teteskan air mata. Pasti subuh-subuh dia bangun sholat, dia teteskan air mata. Dia bilang, Tuhan kasih Fikri bisa berhasil. Pasti kau mama berdoa, Tuhan besok saya mau ke kampus ketemu dosen ini. Tapi berapa kali kau mama datang, ibu lihat pintu tutup, pintu tutup, pintu tutup. Pasti kau mama menangis juga. Ya, Ibu, Kau rasa berhutang ke tidak? sangat Ibu. Kau berhutang bagaimana? Saya mungkin tidak bisa membalas jasa-jasa orang tua saya karena begitu besar pengorbanannya. Jadi kalau kau tidak bisa balas ya sudah. Yang kau bisa balas itu apa? Harus jadi orang yang sukses dan buktikan pada orang yang selalu rendahkan saya harus buktikan semua. Supaya orang tuh terdiam semua. Rendahkan kau supaya orang terdiam, bagaimana ini? Kau tidak bisa balas apa-apa, tapi yang kau bisa balas apa, Fikri? Saya bisa apa? Saya bisa perjuangkan. Iya. Pokoknya bisa jadi. Sebentar ini, iya, Fikri. Ibu. Sebentar kau habis ujian ini, kau mau telepon kau bapak dan mama bilang bagaimana? Ibu mau dengar dengan Ibu Opin. Tadi saya sudah telepon Ibu. Yo, itu kau telepon belum ujian, tapi sekarang habis ujian ini, sebentar kau mau telepon Ibu dan Ibu Opin mau dengar. Kau bilang bagaimana? Kalau Bapak, alhamdulillah saya sudah selesai ujian. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Segala banyak momen. Gitu. Kau lihat kau mama biar capek-capek kirim kau ikan garam, kirim kau kerupuk, kirim kau roti, sampai kau tinggal ini, mungkin tekanan darah lagi naik dengan ikan garam terus. Kau lihat itu seorang ibu. Kau bapak, ibu biasa tanya Fikri, bagaimana orang tua? Fikri jawab, ibu, sapu bapak ada sakit. Bapak kerja di mana? Habis ini, jadi itu bapak pikir kau, jadi akhirnya bapak sakit itu. Iya, ibu. Begitu toh, Fikri? Ibu. Ya. Kita juga selalu renungkan ya? Ibu. Ya, setiap saat juga renungkan Ibu. Maksudnya pengorbanan orang tua. Renungkan bagaimana, Duh? Tidak, Ibu biasa sendiri kalau gitu Ibu malam-malam sendiri Ibu renungkan. Maksudnya perjuangan. Terus kau menangis? Iya Ibu, saya renungkan semua Ibu. Saya bukan kayak anak-anak lain yang itu harus kerja sendiri, harus hidup diri, jangan tergantung pada orang tua karena suatu saat kan kita kan nanti menggantikan orang tua. Oh iya, satu saat kau juga jadi orang tua, kawin terus ku anak jadi orang tua, toh? Amin. Amin, semua cepat kawin, tua kapan? Oke, Fikri, ya itu nanti sebentar ini telepon, habis ini langsung telepon di bapak dan mama, bilang bapak dan mama saya sudah selesai ujian. Nanti kalau Fikri pulang ke Waisai, Ibu Opin itu nanti bolak-balik Waisai karena Ibu Opin punya ini, Ibu Opin dan Ibu Ice pun anak dan cucu tinggal Waisai. Ibu Opin punya suami tugas di Waisai. Ya, kita bolak-balik Waisai, mudah-mudahan selalu ketemu Fikri di sana. Ibu. Ya. Atau Fikri mau lanjut ke mana lagi? Mau rencana mau kursus Ibu bahasa Inggris. Oh iya, mantap. Terus sekolah di Australia. Supaya ke Qatar. Iya. Itu memang dia punya cita-cita tuh. Kemarin hampir sedikit dia di Aceh.
Oke Fikri, Oke, Ibu. Ibu kira cukup sekian. Kau ucap terima kasih buat kau teman, tim sukses, khusus Sahril jauh-jauh dari tempat rumahnya datang ke kos itu untuk bantu. Habis ini kau ucap terima kasih, kau bikin teh dengan kue yang kau beli itu minum di situ. Ibu. Pasti Fikri siapin nih. Langsung warung, Ibu. Oh, langsung warung. Bagus sudah. Oke, Ibu kira cukup sekian. Selamat sore, Fikri. Sore, Ibu. Ya, Ya. ya, sampai. Terima kasih Ibu Opin. Selamat sore. Oke. Fikri selamat ya. Oke, Ibu. Makasih, Ibu Tunggu. ya. Revisinya besok pagi. Siap, Ibu. Oke.